perkenalkan, nama saya Nadila Liliani, NPM 2005030092. Saya dari kelas 2B21, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya perbuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika SD kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Siti Zahara H. Harahap. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang benda-benda konkret dalam pembelajaran matematika di SD. Sebelumnya kita akan mempelajari pengertian media benda konkret terlebih dahulu. Media benda konkret adalah alat yang dijadikan sebagai perantara atau pengantar informasi yang digunakan oleh pengajar untuk disampaikan kepada peserta didik dengan menggunakan alat yang benar-benar nyata, dapat dilihat, diraba, dipegang, dan digunakan oleh peserta didik. Media pembelajaran ini diharapkan bisa menjadi perantara untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Fungsi dari media benda konkret dalam pembelajaran di SD yaitu Mulyani Sumantri dan kawan-kawan pada tahun 2004 mengemukakan bahwa secara umum media konkret berfungsi sebagai yang pertama, alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Yang ketiga, mengembangkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang keempat, mempertinggi mutu belajar mengajar. Sekarang kita akan membahas media pembelajaran berhitung. Kemampuan berhitung anak dapat diasah dengan menghitung benda konkret dan kemudian mencari lambang bilangannya. Seperti yang kita ketahui bahwa anak SD pada kelas rendah pada umumnya belum terlalu mengerti akan simbol-simbol angka. Maka dari itu di sini kita bisa membuat contohnya di sini yang bisa digunakan adalah stik es krim, biji jagung, atau mungkin lidi yang kita patahkan kecil-kecil gitu. Di sini contoh benda konkret dan nyata yang bisa saya ambil adalah lidi. Lidi ini bisa digunakan sebagai media untuk berhitung. Mungkin bisa kita ikat dalam satu bagian itu terdapat 10 lidi. Jadi ketika kita melakukan penjumlahan, misalnya anak-anak disuruh untuk menjumlahkan 3 ditambah dengan 3, jadi dia bisa menggunakan 3 lidi ditambah 3 lidi dan menjumlahkan keseluruhan lidi yang sudah dia ambil. Media ini juga bisa dibuat untuk perkalian dan pengurangan. Materi pembelajaran matematika yang saya ambil di sini adalah bangun datar. Jadi media benda konkret dalam pembelajaran bangun datar di SD itu bisa kita lakukan dengan pengenalan materi bangun datar pada siswa SD, hanya ditekankan pada pengenalan bentuk bangun serta analisis ciri bangun tersebut melalui sebuah pengamatan. Bangun datar yang pertama yang saya ambil adalah persegi. Di situ dicantumkan bahwa sifat-sifat persegi yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus, memiliki 4 sudut siku-siku, dan sudut yang berhadapan sama besar. Di situ media konkret yang bisa kita gunakan yang saya ambil di situ adalah jam yang berbentuk persegi dan kertas origami. Media yang saya gunakan untuk mempelajari persegi di SD adalah kertas yang saya gunting berbentuk persegi dan di sini kita bisa melihat mengamati bahwa persegi memiliki sisi yang sama panjang sesuai dengan sifatnya tadi dan memiliki sudut yang sama besar, memiliki 4 sudut yang sama besar. Contoh lain juga yang bisa kita gunakan adalah seperti kertas origami. Nah, kita bisa mengamati bahwa sisi dari keempat sisi origami ini besarnya sama, sudutnya juga besarnya sama gitu.
Bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua memiliki 4 sudut siku-siku. Dan yang ketiga memiliki dua diagonal yang sama panjang. Yang keempat memiliki dua sumbu simetri lipat dan putar. Contoh media konkrit yang bisa kita gunakan adalah mungkin papan tulis dan meja. Di sini saya menggunakan media untuk mempelajari persegi panjang adalah kertas origami yang saya gunting berbentuk persegi panjang. Di sini dapat kita amati bahwa yang menunjukkan kepada anak-anak bahwa yang ini adalah panjang dan yang ini adalah lebar. Dan dalam gambar persegi panjang itu terdapat 4 sudut siku-siku. Contoh lain yang bisa kita ambil adalah buku. Buku ini bentuknya adalah persegi panjang. Ini adalah panjangnya yang atas dan yang bawah, dan yang ini adalah lebarnya dan memiliki 4 sudut siku-siku. Yang ini, dan yang ini. Bangun datar yang ketiga adalah segitiga. Sifat-sifat segitiga di sini yaitu mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. Dan yang keempat, jumlah ketiga sudutnya adalah 180. Nah, di sini media yang saya cantumkan itu adalah penggaris yang berbentuk segitiga. Pada pembelajaran bangun datar segitiga juga kita sudah membuat kertas origami. Nah, di sini bisa kita amati bahwa terdapat 3 sisi yang sama panjang dan memiliki 3 sudut yang jumlahnya 180. Berarti dalam satu sudut itu besarnya adalah 60 derajat. Selain itu kita juga bisa melihat di sekeliling kita, mungkin di rambu-rambu lalu lintas, banyak juga yang berbentuk segitiga. Bangun datar yang keempat adalah jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang yang bisa kita lihat yaitu jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Yang ketiga, tidak memiliki simetri lipat. Yang keempat, memiliki simetri putar tingkat 2. Yang kelima, diagonalnya memiliki panjang yang tidak sama. Dan yang keempat, memiliki 4 sisi serta 4 sudut. Dan yang kelima, memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Contohnya yang bisa kita ambil di sini adalah di sini saya buat penghapus dengan bentuk jajar genjang. Dalam belajar jajar genjang, kita juga sudah membuat gambar jajar genjang. Tadi katanya jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang panjang, nah kita di sini bisa melihat 2 sisi yang berpasangan dan sama panjang. Yang selanjutnya memiliki 4 sisi serta 4 sudut. Di sini kita bisa melihat juga bahwa jajar genjang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Yang bisa kita amati bahwa yang ini adalah sudut lancip dan yang ini sudut tumpul. Bangun datar yang kelima adalah trapesium. Trapesium memiliki sifat-sifat yaitu memiliki sepasang sisi sejajar. Jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Memiliki 2 pasang sudut sama besar dan memiliki 2 sudut siku-siku. Di sini kita bisa melihat gambar trapesium yang tadi katanya memiliki sepasang sisi sejajar. Nah, itu kita bisa lihat yang di bagian samping dan yang sini. Ini panjangnya sama dan sejajar. Memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. 2 pasang berarti yang ini dengan yang ini. Dan yang lancip dengan yang lancip. Contoh yang bisa kita lihat dengan bangun datar trapesium ini mungkin adalah atap rumah, mungkin biasanya berbentuk trapesium. Bangun datar yang terakhir adalah lingkaran. Di sini sifat-sifat lingkaran yaitu tidak memiliki titik sudut. Yang kedua memiliki 1 buah sisi, yang ketiga mempunyai simetri putar tak terhingga, yang keempat mempunyai simetri lipat dan juga sumbunya yang tak terhingga. Nah, di sini contoh yang bisa kita ambil adalah jam dinding yang berbentuk lingkaran dan di sini adalah koin
uang koin yang bisa kita gunakan. Saya juga menggunakan media kertas yang dipotong berbentuk lingkaran. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa lingkaran memang hanya memiliki satu sisi dan tidak memiliki sudut. Contoh lain yang bisa kita ambil yang lebih nyata mungkin, nah contohnya seperti ini nih. Nah, ini gantungan kunci yang bentuknya lingkaran. Dari gambar yang seperti ini juga kita bisa mengetahui bahwa lingkaran memiliki diameter dan jari-jari yang setengah diameter. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai benda-benda konkret dalam pembelajaran matematika di SD. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.